dari kelas 6 shift 2 akuntansi 518622011066 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T beserta tutorialnya menggunakan program IFUS. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi kehadiran dan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian pertemuan ke-13. Selanjutnya, simak videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolineritas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Kemudian, ada hipotesis dalam uji F. Nah, yang pertama berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. H0 jika nilai F statistik lebih kecil dari F table. HA jika nilai F statistik lebih besar dari F table. Nah, jika F statistik lebih kecil atau kurang dari F table, maka HO di H0 ini diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar atau lebih besar dari F table, maka HA diterima, artinya variabel dependen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian, hipotesis dalam uji F berdasarkan perbandingan probabilitas. H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil atau kurang dari alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05. Nah, jika probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel dependen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial menggunakan program IFUS. Pertama, untuk melakukan proses uji F menggunakan program IFUS, pertama kita buka dulu programnya, kemudian setelah itu kita buka persamaan EQ01 dalam work file. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini datanya. Nah, pada output ini menjelaskan bahwa F statistik di sini sebesar 7,562400, sementara F table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF1 atau K dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 M dikurang K sama dengan 39, dan didapat nilai F table sebesar 2,45583 dan nilai probabilitas F statistiknya 0,00048, itu lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terjadi dari size ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Itu. Kemudian kita lanjut untuk hasil koefisien determinasi. Nah, kita tidak perlu buka persamaan dari awal lagi. Di sini sudah ada outputnya. Kita bisa lihat di hasil adjust R square-nya.
Nah, di nilai adjust R squared-nya ini kan sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA, DAR, SPF, dan cukup sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang koefisien determinasi. Nah, hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, kemudian nilai R squared berada di antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R squared harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Yang ketiga, jika nilai R squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke tutorial menggunakan program EViews. Hasil koefisien determinasi. Nah, kita tidak perlu buka persamaan dari awal lagi. Di sini sudah ada outputnya. Kita bisa lihat di hasil adjust R squared-nya. Nah, di nilai adjust R squared-nya ini kan sebesar 0,492267. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA, DAR, SPF, dan cukup sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang uji T. Nah, hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T berdasarkan pembandingan T statistik dengan T table. H0 jika nilai T statistik lebih kecil dari T table. HA jika nilai T statistik lebih besar dari T table. Nah, jika nilai T statistik kurang atau lebih kecil dari T table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T table, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian hipotesis dalam uji T berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 0,05. Nah, jika probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel dependen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Oke, sekian penjelasan saya tentang uji T. Kemudian kita akan lanjut ke tutorial menggunakan program EViews. Hasil uji T. Nah, output proses uji T menggunakan program EViews sama seperti uji F dan uji determinasi ini. Nah, kita lihat di
bagian size-nya, yang ini T statistik. Nah, kita lihat yang di sini. Yang pertama, nilai statistik perusahaan atau size, ukuran perusahaan atau size sebesar 5,342578. Sementara nilai T-table-nya itu sebesar 2,02269. Nah, sementara T-table dengan tingkat alfa 5%, DFN dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik size sebesar 5,342578 lebih besar dari T-table, yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya itu adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dan nilai koefisien regresi variabel size di sini sebesar 0,068301. Nah, hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 atau sebesar 0,069. Tuh. Nah, untuk yang kedua nilai statistik ROA di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 0,898099. Sementara T-table dengan tingkat alfa 5%, DF dengan rumus DF N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T-table-nya sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik ROA minus 0,898099 itu lebih kecil dari T-table 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,3746 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, yang ketiga kita bisa lihat nilai statistik DAR sebesar 1,407353. Sementara T-table dengan tingkat alfa 5% dengan rumus DF dalam kurung N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T-table-nya sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian kan T statistik DAR 1,407353 lebih kecil dari T-table 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,1672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian yang keempat, ini kita bisa lihat nilai statistik dari NPS sebesar 2,371637. Sementara T-table dengan tingkat alfa sama dengan 5% dengan rumus DF N dikurang K sama dengan 39, didapat nilai T-table sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik NPF minus 2,371637 lebih besar dari T-table 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,227 lebih kecil dari 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Nah, dengan demikian, setiap kenaikan suatu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar minus 1,907. Nah, yang terakhir kita bisa lihat nilai T statistik suku. Nah, sebesar 0,386405. Sementara T table dengan tingkat angka 5% DF dan kurung 6 kurang K sama dengan 39 didapat nilai T table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik suku 0,386405 lebih kecil dari T table 2,02269 dan nilai probabilitasnya 0,7013. Itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, sekian tutorial dari penggunaan hipotesis dalam uji kelayakan model UJF dan koefisien determinasi, kemudian uji T. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.